Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Fadil, Bu. Oke, silakan Fadil untuk memimpin doanya. Marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum itu Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Mamas, Hadir, Bu. Putri, Cindy, Hadir, Bu. Gita, Hadir, Bu. Fadil, Hadir, Bu. Maya, Hadir, Bu. Gina. Udah sini, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Iya, Bu. Oke, silakan diperiksa dulu di sekelilingnya. Apakah ada sampah? Udah bersih, Bu. Itu kita silakan diambil sampahnya. Sekarang dibuang, Bu. Ya, silakan dibuang dulu biar kita bisa belajarnya dengan nyaman dan bersih. Oke, hari ini kita akan belajar yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah belajar yaitu perbandingan senilai. Nah, ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Ada yang masih ingat pada materi kita pada minggu lalu? Masih, Bu. Oke, kalau masih ingat, coba beri Ibu contoh perbandingan berbalik nilai di kehidupan sehari-hari. Bu, ya Mamas? Jarak dengan banyaknya bensin, Bu. Benar sekali, jarak dengan banyaknya bensin. Jika persediaan bensinnya semakin banyak, maka jarak yang ditempuh juga semakin jauh. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan contohnya? Bu, Iya, silakan Putri. jumlah pakan dengan hewan ternak, Bu. Jumlah pakan dengan hewan ternak. Oke, benar sekali. Semakin banyak jumlah hewan ternak yang kita miliki, maka jumlah pakan juga semakin banyak yang kita butuhkan. Nah, ada lagi yang ingin memberikan contohnya nih terakhir nih. Saya, Bu. Iya, silakan Pita. Jumlah barang dengan harga barang, Bu. Pita bilang jumlah barang dengan harga barang. Iya, Nah, Bu. kenapa Pita bilang bahwasanya itu penerapan perbandingan senilai? Karena jika semakin banyak barang yang kita beli, maka semakin mahal harganya, Bu. Oke, benar sekali ya. Beri aplaus buat teman-teman kita semua. Oke, nah tadi Ibu dengar ada yang memberikan contoh bahwasanya bahwasanya contoh penerapannya itu jumlah persediaan bensin dengan jarak yang ditempuh. Siapa tadi yang bilang? Saya, Bu. Oke, Mas. Nah, misalkan Ibu mempunyai 2 liter persediaan bensin, mampu menempuh jarak sejauh 30 km. Nah, jika Ibu mempunyai 3 liter bensin, berapa jarak yang Ibu butuhkan? Coba, siapa yang bisa jawab? Bu, Ya, Mama, silakan. Berapa? Silakan, Mamas. maju ke depan, Bu. Iya, boleh.
Oke, bagaimana kamu mendapatkan nilai seperti itu? Coba dijelaskan. Kalau 2 liter kan 30 kilo, 3 liter berapa gitu. Kalau ini kan kalau semakin banyak minyaknya berarti semakin panjang juga perjalanannya. Berarti perbandingannya itu itu sama, tidak dibalik lagi. Berarti 2/3 sama dengan 30 banding X yang tadi kali silang, habis itu 2X sama dengan 20 kali 3 90, sama-sama kita bagi 2 dan dapati X-nya jarak tempuhnya yaitu 45 km. Oke, benar sekali ya. Beri aplaus buat Mamas. Oke, dengan konsep perbandingan senilai ini kita bisa mengetahui jika persediaannya 3 liter maka jarak yang ditempuhnya itu sejauh 45 km. Oke, next. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah peserta didik mampu mendeskripsikan perbandingan berbalik nilai melalui penugasan LKPD dengan menggunakan bahasanya sendiri dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan konseptual terkait dengan perbandingan berbalik nilai melalui diskusi kelompok dengan tepat. Nah, di sini Ibu menggunakan model pembelajaran yaitu PBL dengan metodenya itu diskusi dan presentasi dan menggunakan pendekatan saintifik dan mode pembelajarannya itu secara offline dan atau tatap muka pada hari ini seperti yang kita laksanakan hari ini. Nah, di sini Ibu juga menilai 3 penilaian, yaitu yang pertama penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Di mana penilaian sikap nanti Ibu akan menilai bagaimana sikap anak-anak Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penilaian pengetahuan, Ibu akan menilai ketepatan anak-anak dalam menjawab KPD atau kuis nantinya. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, di mana nanti Ibu akan menilai anak-anak Ibu nantinya yang presentasi dengan jelas dan efektif. Oke, next. Nah, kenapa sih Bu kita harus belajar perbandingan berbalik nilai? Karena banyak sekali manfaat yang kita peroleh dalam belajar perbandingan berbalik nilai ini. Di sini Ibu sudah menulis salah 2-nya, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, misalnya nih nanti kalian ada yang menjadi pengusaha, menjadi kontraktor, atau menjadi arsitek. Nah, nanti kan kalian punya proyek nih. Halo? Iya, Bu. Masih perhatikan kan, Bu? Masih, Bu. Nah, nanti kan kalian punya proyek nih. Nanti proyeknya itu kalian punya klien yang harus menyelesaikan misalnya proyeknya kayak pembangunan misalnya. Nah, menyelesaikannya itu harus 40 hari. Tetapi kalau klien kalian itu harus maunya itu dipercepat dong penyelesaiannya selama 20 hari. Nah, nantinya kan kalian harus berpikir nih gimana caranya menjumlahkan pekerja agar bisa menyelesaikannya itu selama 20 hari, kan? Nah, yang kedua, karena banyak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Di sini ada contohnya gambar mobil dan gambar jam. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak ini penerapan perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa tebak nggak? Dari gambarnya, gambar mobil dan gambar jam. Ada yang bisa nebak? Kalau dari gambarnya kan ada mobil sama jam, Bu. Itu Ya. kayaknya waktu tempuh kendaraan itu, Bu. Waktu tempuh dengan Kecepatan. Oke, waktu tempuh dengan kecepatan. Misalnya nih, Ibu mempunyai sebuah mobil yang yang memiliki 2 kecepatan yang berbeda. Misalnya yang pertama itu kecepatan 60 km per jam. Dan yang kedua, kecepatannya itu 80 km per jam. Nah,
kira-kira dari kedua kecepatan itu sama tidak jaraknya? Dengan waktu yang ditempuhnya itu sama tidak dengan jarak yang sama? Berbeda. Berbeda? Ya. Kira-kira yang paling singkat itu kecepatan yang berapa? Yang 80 km per jam, Bu. Oke, benar sekali. Inilah manfaat kita mempelajari perbandingan berbalik nilai ini. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah soal. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakannya? Saya, Bu. Oke, silakan Pita. Sebuah mobil yang dikendarai Maria mampu menempuh jarak tertentu selama 15 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika untuk menempuh jarak tersebut, Maria menginginkan 5 jam lebih cepat. Nah, tentukan kecepatan rata-ratanya. Nah, kira-kira ada yang tahu kecepatannya berapa? Tidak, Bu. Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Tapi kalau kira-kira nih kecepatannya itu lebih bagaimana? Lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat, Bu. Tapi belum tahu ya berapa kecepatannya. Ya, belum. Oke, maka dari itu kita akan menghitung bagaimana jarak yang Maria inginkan menginginkan 5 jam lebih cepat itu menggunakan LKPD. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Silakan duduknya berkelompok ya, sesuai dengan kelompok yang minggu lalu. Ini coba Pita pindah ke sini deh kelompoknya. Ya, Bu. Najwa silakan pindah ke kelompok Maya dan Cindy pindah ke kelompok Mamas. Iya, Bu. Harusnya di depan diisi, Bu. Iya, Bu. Ya, Mamas saja deh ke depan. Nah, sini Ibu akan membagikan KPD-nya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya udah Putri ke sini deh, sini terus Rizky di sini. Lupa tadi itu. Oke, sudah semuanya. Waktu pengerjaan LKPD-nya 20 menit ya. Baik, Silakan dikerjakan. Baiklah. Nanti jika ada yang ingin kalau nggak ada yang kurang paham silakan bertanya kepada Ibu. Iya? Ah? Makasih, Oke. Bu. Iya, sama-sama. Gimana kelompok 2? Ada kendala? Ini nanti apa ya? Bagaimana kelompok 3? Apakah ada kendala? Sedang berdiskusi. Udah namanya belum di sini. Oke, waktu pengajarnya 10 menit lagi ya. Ada yang ingin ditanyakan? Hasana mau nanya, Bu. Oke, silakan Hasana. Ya, Ibu pada aktivitas kedua, soal yang kedua, Bu. Bagaimana caranya kita membandingkan secara silang tuh, Bu? Oke, tolong diperhatikan semuanya ya. Kelompok 1 ingin bertanya bahwasanya di kegiatan kedua itu bandingkan secara silang. Nah, tapi kalian sebelumnya sudah mengerjakan yang di
kegiatan sebelumnya itu tabel Sudah, Bu. sudah ya. Oke, dibandingkan secara silang itu bagaimana sih Bu? Nah, di kegiatan sebelumnya kalian buat tabelnya apa dengan apa? Tebalan buku sama jumlah buku, Bu. Tebal buku dengan jumlah buku. Oke. Nah, ketebalannya berapa? Ada yang 6 cm. Terus? 5 cm. Terus? 4 cm. Oke. Nah, jumlah buku yang diketahui ketebalannya berapa? 6 cm 20. Jumlah bukunya berapa? 20. Oke. Nah, bandingkan secara silang itu bagaimana, Bu? Jadi seperti ini ya. Misalkan jumlah buku yang 5 cm itu A dan jumlah buku yang 4 cm itu B. Nah, bandingkannya itu bagaimana sih, Bu? Nah, misalkan ini kita buat dulu nomornya ya, biar lebih mudah. Ini nomor 1, 2, 3. Nah, bandingkan secara silang itu seperti ini. Misalnya kita bandingkan tebal buku yang pertama dengan jumlah buku yang kedua. Maka berapa? Misalnya tebal buku yang pertama dengan jumlah buku yang kedua. Berapa? Iya, bandingkan 6/5, Bu. Tebal buku yang pertama dengan jumlah buku yang kedua. Iya. 6 per A. 6 per A. Nah, selanjutnya tebal buku yang kedua dengan jumlah buku yang pertama. 5 banding 20. Nah, sampai sini apakah sudah paham? Ibu, Ya? titiknya boleh diganti nggak Bu? Bisa. Ya. Sudah. Oke, apakah sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke, silakan melanjutkan mengerjakan KPD-nya. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada Bu. Kelompok 3 gimana? Aman? Aman, Bu. Waktu pengerjaan 20 menit sudah habis ya, Nana? Apakah semuanya sudah selesai? Ntar, Bu, 1 menit lagi, Bu. 1 menit lagi. Ntar ya, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, semuanya sudah siap? Sudah, Bu. Kelompok kami sudah. Oke, kira-kira ada yang mau mempresentasikan hasil diskusinya nggak? Halo, tolong perhatian ya. Ya, Bu. Ada yang mau mempresentasikannya nggak? Apa dia mau? Semua kelompok. Iya, semuanya. Yaudah, Ibu tunjuk aja deh, kalian. Tunjuk aja, Bu. Kelompok 3. Apa? Enggak, langsung baca aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Maya Saya Kacis Putra. Saya Rizky. akan mempresentasikan aktivitas 1. Di mana pada aktivitas 1 itu ada Bu Dayawan. Ya. Oh enggak bacain gitu. Jadi pada aktivitas 1 itu terdapat pertanyaan apakah
ada kesamaan dari dua kondisi di atas, di mana kondisinya yaitu jumlah hewan ternak 100, lama pakan akan habis 20 hari. Jumlah hewan ternak 200 dan lama pakan akan habis 8 hari. Jawabannya menurut kelompok kami ya terdapat kesamaan karena sama-sama ada hubungan antara dua besaran yang dituliskan pada tabel. Nah, jika diamati semua data yang ada di atas, apabila salah satu besaran bertambah, maka besaran lainnya itu akan berkurang. Pertanyaan kedua, dari kegiatan di atas, tulis pengertian perbandingan berbalik nilai dengan bahasamu sendiri. Jadi perbandingan berbalik nilai itu adalah hubungan antara dua besaran yang jika salah satu besarannya bertambah, maka besaran lainnya berkurang. Oke, silakan yang lain. Nah, selanjutnya itu untuk aktivitas yang kedua, yang mana pertanyaan itu adalah Bu Santi adalah seorang pustakawan. Beliau akan meminta buku yang terbanyak 6 cm, 5 cm, dan 4 cm. Setelah menata buku yang terbanyak 6 cm, ternyata buku pustaka dapat membuat 20 buku. Nah, pertanyaannya, sajikan data yang telah diketahui dalam bentuk tabel dan cari jumlah buku yang terbanyak 5 cm dan 4 cm. Nah, kelompok kami menjawab bahwa ketebalan buku yang 5 cm itu jumlah bukunya itu adalah 24 buku. Lalu untuk ketebalan buku yang 4 cm itu jumlah bukunya itu 30 buku. Kemudian untuk panjang alat itu adalah dari ketebalan 6 itu kita kalikan dengan 20 buku. Jadi panjang alat itu adalah 6 cm dikali 20 sama dengan 120 kilo. Lalu untuk yang ketebalan buku yang 5 cm, panjang alatnya itu adalah 24, dan yang ketebalan 4 cm panjang itu 30 cm. Dan yang kedua, bandingkan secara silang antara tabel buku dan jumlah buku dari tabel yang telah Anda buat. Pembandingannya itu adalah untuk ada perbandingan 6 banding 24. Silakan. Itu sama dengan 1 banding 4. Mohon diperhatikan ya, Nana. Nah, kedua itu perbandingannya 5 banding 20. Jadi perbandingannya itu 1 banding 4. Yang ketiga itu perbandingannya itu 5 banding 30 sama dengan 1 banding 6. Yang perbandingan lalu perbandingannya 4 banding 24 itu perbandingannya 1 banding 6 juga. Lalu yang kelima perbandingannya itu 6 banding 30. Yang mana itu sama dengan 1 banding 5. Dan juga 4 banding 20, yang mana persamaannya itu adalah 1 banding 5. Bagaimana yang ketiga, bagaimana hasil perbandingan silang yang diperoleh? Perbandingan silang yang diperoleh biasanya sama. Oke, selanjutnya si Fadil gimana? Yang ketiga, sebuah proyek pembangunan diperkirakan akan Langsung aja. Langsung aja. Untuk penulisannya itu jumlah pekerja 70 orang. Waktu pekerjaan 40 hari. Kemudian ada X pekerja, waktu pekerjaan 55 hari. Sehingga diperoleh 70 banding 35 sama dengan X banding 40. Sehingga X-nya diperoleh sama dengan 80. Jadi pekerja yang harus ditambahkan yaitu 80 dikurang 70 sama dengan 10 orang. Jadi jumlah pekerja yang harus ditambahkan agar proyek tersebut dapat selesai dalam 35 hari adalah 10 orang. Oke, apakah dari kelompok 1 atau kelompok 2 sama jawabannya dengan kelompok 3? Sama, Bu. Oke, silakan duduk. Beri aplaus buat kelompok 3. Oke, setelah kita mengerjakan LKPD, kita masuk ke permasalahan kita tadi, di mana sebuah mobil yang dikendarai Maria mampu menempuh jarak tertentu selama 15 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika untuk menempuh jarak tersebut Maria menginginkan 5 jam lebih cepat, tentukan kecepatan rata-ratanya. Nah, coba siapa yang bisa menjawabnya? Ayo, Bu. Oke, silakan Pita. Di sini ya? Iya dah. Iya dah. Oh iya, yang lain juga mencari ya? Iya, Bu. Nanti Ibu nilai nih. Sudah selesai Ibu tadi sama Pita. Oh iya. Ayo Mamas, mana bukunya? Mana bukunya? Ayo kerjakan. Rizky, mana bukunya?
Sudah? Belum. Ya, Bu. Oke. Oke, Vita. Terima kasih. Beri aplaus buat Vita. Oke, bagaimana semuanya? Apakah jawabannya sama dengan Vita? Sama, Bu. Oke, sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Paham, Bu. Gimana? Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Bu, apa? Jawaban kita beda sama jawaban saya, Bu. Oke, coba Ada yang silakan salah, sana. Bu. Sana coba. Perbandingan kembali cuman itu, Bu. Oh ya, coba. Oke, iya benar. Oke, beri aplaus buat Hatsana. Hey, beri aplaus buat Hatsana. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak, Bu. Oke. Ada yang berbeda? Coba lihat Putri. Oh, ini bukan kayak gini caranya. Sayang. Sama kami nggak sayang. Langsung. Kan tadi kan kita udah belajar nih perbandingan silang tadi. Oh iya, Lupa ya? Ya udah perbaiki lagi ya. Ya, Bu. Oke. Yang lain gimana? Ada kendala? Tidak, Bu. Oke. Bu, Ya, silakan Putri. berarti Bu, kita dari pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya kita bisa menyimpulkan ya Bu, kalau misalkan kalau perbandingan yang sebanding itu perbandingan senilai itu kalau salah satunya bertambah maka salah satunya yang lainnya juga bertambah. Nah kalau yang berbanding nilai kalau salah satunya bertambah yang lainnya berkurang Bu, seperti itu Bu. Iya, benar sekali Putri. Jadi di sini kita sudah belajar perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai itu jika salah satu besarannya itu bertambah, maka besaran lainnya itu bertambah. Sedangkan kalau perbandingan berbalik nilai ini, jika salah satunya bertambah, maka besaran lainnya itu berkurang. Oke, terima kasih Putri sudah memberikan pendapatnya. Nah, sampai sini apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Gina. Jadi perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan dua atau lebih besaran, di mana nilai suatu variabel bertambah maka nilai variabel yang lain berkurang dan begitu sebaliknya. Oke, hari ini kita sudah belajar perbandingan berbalik nilai, di mana salah satunya itu bertambah maka besaran yang lainnya juga ikut berkurang. Nah, terus kita juga bisa mencari nilai yang belum diketahui itu dengan perbandingan silang yang seperti di kegiatan 2 tadi ya. Nah, dengan mencari perbandingan dengan silang itu, kita bisa menemukan menghitung perbandingan berbalik nilai itu sehingga nilainya itu sama dengan perbandingan berbalik nilai ini. Nah, oke, sampai sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan?
Tidak, Bu. Apakah sudah paham semuanya? Paham, Bu. Nah, sejauh ini bagaimana nih pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, membosankan, atau biasa aja? Menyenangkan, Bu. Tapi kalau di rating 1 sampai 10 berapa nih? 8, 8, Bu. Oh, berarti nggak menyenangkan? Kalau menyenangkan seharusnya kan 10. Oh, 11. Oke, nggak apa-apa. Syukurlah, nggak apa-apa. Nah, oke, sejauh ini penjelasan Ibu bagaimana? Sudah jelas atau kecepatan atau sudah pas? Pas. Sudah pas? Ya, Bu. Oke. Ibu ada buat tangan untuk anak-anak Ibu. Silahkan dikerjakan di buku latihan ya. Ini nggak banyak kok, cuma 3 soal aja. Iya. Minggu depan kita akan bahas ya. Ini minggu depan kita akan membahas lagi gimana nanti ini Ibu akan menilai pemikiran kalian secara individu. Oke? Paham semuanya? Paham, Bu. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar persamaan kuadrat. Silakan dipelajari dari rumah ya, agar lebih siap untuk minggu depan. Oke? Ya, Bu. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Marilah kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari Ibu hari ini. Apabila ada kesalahan kata maupun tindakan, Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Bu.